our activities on Thursday, August 10th, 2023. Oke, untuk pertemuan minggu ini kita mulai dengan membersihkan gulma di pinggir jalan dan di sela-sela tanaman. Dilanjut dengan membersihkan atau memangkas bagian yang harus dibuang dari bayam Brazil ini. Tujuannya ialah agar tidak rimbun. Bisa dilihat bahwa bayam Brazil ini sudah rimbun karena memang proses pertumbuhannya itu cukup cepat, jadi harus rutin dipangkas agar terlihat rapi juga. Hasil dari pangkasan bayam Brazil ini biasanya dibawa oleh ibu-ibu untuk dikonsumsi atau untuk pakan ikan. Selain itu, ada juga ibu-ibu yang sedang membersihkan gulma dan merapikan polybag. Nah, untuk yang ini adalah proses rotasi tanaman, di mana polybag yang tanamannya mati diganti dengan polybag yang tanamannya masih ada, agar nantinya bagian per bagian tanamannya tumbuh bersamaan dan terlihat rata. Nah, ada juga ibu-ibu yang sedang mengisi polybag dengan media tanam untuk diangkut dan mengisi bagian kosong yang tadi kita pindahkan polybagnya. Jadi nanti ditanami ulang satu bagian per bagiannya. Nah, di KWT Kenanga biasanya setiap orang itu sudah ada bagian-bagian tertentu atau tupoksinya masing-masing. Jadi setiap pertemuan, ibu-ibu itu sudah tahu apa sih yang harus mereka lakukan atau mereka kerjakan gitu. Jadi setiap orang tuh sudah ada bagiannya. Kalau si A mengolah tanah, berarti si B bagiannya apa gitu. Kalau si A bagiannya apa, si B bagiannya apa, si C bagiannya apa. Jadi mereka tuh sudah tahu lah tupoksi masing-masing. Selanjutnya juga ini sama, kita sedang melakukan rotasi tanaman. Salah satu keunggulan menggunakan polybag selain daripada untuk pengoptimalan lahan yang sempit, hal ini juga mempermudah dalam proses rotasi tanaman. Jadi, ketika dalam satu barisan ada satu polybag yang terserang hama, maka kita tinggal ambil saja polybag yang tanamannya terserang hama tersebut. Selain menggunakan polybag, kita juga menggunakan rak dalam rangka pemadatan tanaman dan balik lagi memang untuk mempermudah rotasi tanaman. Jadi selain daripada kita menggunakan polybag mempermudah untuk rotasi tanaman, kita juga menggunakan rak untuk pemadatan tanaman. Jadi memang hal tersebut salah satu contoh dalam rangka pemanfaatan lahan atau bisa kita sebut juga dengan urban farming. Nah, setelah itu kita melakukan panen pakcoy. Biasanya hasil panen di demplot ini nanti dibagikan ke anggota, tapi hanya bagi anggota yang hadir saja, karena itu juga sudah menjadi kebiasaan di KWT Kenanga. Jadi tidak ada kecemburuan nantinya. Kenapa si A tidak datang tapi dikasih gitu, sedangkan kita yang datang juga ya nanti pokoknya intinya tidak ada kecemburuan lah seperti itu. Nah, hasilnya pun kita bagi rata dan nanti ibu-ibu tuh pulangnya bisa membawa sayuran ke rumah. Jadi pemenuhan gizi keluarga di rumahnya itu bisa terpenuhi dari hasil panen yang ada di demplot seperti itu. Jadi setiap pertemuan kalau misalnya ada panen, pasti ibu-ibu tuh pulangnya bawa sayuran dari demplot KWT Kenanga. Nah, hasilnya kita bagi rata, kita bagikan. Pas pulang itu ibu-ibu tuh tidak dengan tangan kosong gitu. Jadi mereka bawa sayuran. Jadi suami pun ya tidak akan marah gitu kalau misalnya pas pulang itu bawa sayuran. Nah, kalau kegiatan di lapangannya sudah selesai, lanjut pindah ke saung P4S Bakti Hurip. Di sini kita ngerujak bareng-bareng karena memang cuacanya panas, sudah lelah-lelah terus kita merujak bareng-bareng. Seger bukan? Nah, sambil kita juga beristirahat dan saling berbagi cerita. Jadi, sekian untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pertemuan rutin lainnya. Bye-bye!